Bang, ini krusial nih bang. Ada batu tuh. Kanan. Kiri atau kecil ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto Mitsubishi Destinator. Ya, jadi beberapa waktu lalu kita sudah melakukan pengetesan lengkap Mitsubishi Destinator dan di situ kita lumayan terpukau dengan apa yang diberikan. Kita tahu bahwa Destinator dengan mesin 1.5 turbonya itu tenaga dan torsinya sangat mumpuni. Lalu dengan kapasitas 7 penumpang, akomodasinya itu sangat oke teman-teman. Dan fiturnya sangat amat lengkap. Dan di ulasan itu juga kita tahu bahwa ini mobil potensinya lebih dari itu nih. Dengan SUV, ground clearance yang tinggi gitu ya. Lalu kemudian fitur mode berkendara yang bisa menangani beragam medan gitu. Ini mestinya sangat bagus untuk beragam skenario. Dan di tes lanjutan ini kita ingin mengulas kira-kira seperti apa sih, apa aja yang bisa diberikan Destinator lebih jauh dari yang kita lihat dari sekedar brosur. Kita buktikan langsung. Ini ulasannya. Teman-teman, di antara banyak kelebihan yang ada di Destinator, salah satu yang menurut saya mencolok adalah penggunaan mesinnya. Dia pakai mesin 1500 cc turbo 4B40. Itu soal tenaga dan torsinya mumpuni banget, teman-teman. Dia merilis 163 PS dengan torsi 250 Nm. Di antara banyak mobil sekelas ya, ini yang torsinya paling gede nih. Jadi kita bisa membayangkan betapa mau sendiri pengemudi aja atau beban penuh penumpang gitu ya, nggak akan ada masalah. Dan kenyataannya teman-teman, tes akselerasi 0 sampai 100 km per jam bisa selesai dalam 8,8 detik dan itu termasuk sangat kencang. Bener, ini termasuk sangat kencang untuk mobil di kelasnya. Dan itu juga nggak lepas dari peran mode berkendara Termax yang ada di Destinator. Ini mode berkendara di mana respon mesin, transmisi, dan traksi roda itu dioptimalkan untuk memberikan performa terbaik. Jadi kalau ketemu jalan yang agak lengang gitu ya, wah ini kayaknya kondusif nih, lurus gitu, lalu kemudian aspalnya mendukung, saya mengaktifkan mode Termax, lalu Destinator berubah menjadi mobil yang karakternya itu sangat amat responsif buat pengemudi yang menyukai memacu adrenalin gitu ya. Mode Termax di Destinator itu bisa memberikan kesenangan itu. Dan hal berikutnya yang membuat Destinator itu sangat fun to drive teman-teman adalah kemampuannya bermanuver. Ya, selain sasis sama suspensinya udah optimal gitu ya, ada fitur yang menjadi khas dari Mitsubishi yaitu Active Yaw Control. Dan itu ada di Destinator. Ini oke banget nih, jadi dia dalam bekerja itu menggunakan sensor-sensor yang bekerja real time ya, dan itu membantu pengemudi untuk mengendalikan mobil di kecepatan tinggi. Jadi ada sensor roda misalnya, ada sensor mesin misalnya, ada sensor sudut kemudi, termasuk juga ada sensor rem. Sehingga ketika ada gejala understeer, IEC akan bisa mengaktifkan salah satu rem, sehingga ketika dia membelok cepat, mobil bisa sesuai dengan input dari pengemudi. Jadi mau bermanuver di kecepatan tinggi sekalipun nggak ada masalah tuh untuk dia bisa membelok dengan presisi. Jadi bagi saya teman-teman, ini adalah SUV 7 penumpang yang mana dia ukuran itu besar kan. Dia panjangnya pun juga sangat bagus untuk mengakomodasi 7 penumpang. Tapi dengan IEC, Active Yaw Control, itu ngebuat ini mobil kayak hatchback aja tuh. Bisa selincah itu, bisa sestabil itu, yang pada akhirnya ngebuat pengemudi lebih tenang, lebih yakin ketika bermanuver cepat. By the way teman-teman, Destinator itu kan dimensinya lumayan panjang ya, nyaris 4,7 meter. Tapi semua fitur yang ada di Destinator itu sangat efektif buat saya, ngebantu saya ketika mengemudikan. Termasuk misalnya di skenario habis dari minimarket, lalu kemudian mau keluar mundur.
itu ada rear cross traffic alert yang bisa memberikan peringatan kepada saya sebagai pengemudi kalau misalnya ada kendaraan yang melintas di belakang, entah mobil atau motor gitu ya, akan diinfokan secara aktual sehingga ya lebih aman. Itu adalah nilai plus berikutnya. Dan ini teman-teman, di ulasan ini nggak hanya soal gimana Destinator di on-road. Ketika kita mau coba untuk medan yang lebih menantang ya, misalnya kayak tanah-tanah atau kayak misalnya kemampuan yang menanjak, kita juga perlu tahu nih seoke apa dia. Ini membuktikan bagaimana dia menaklukkan tanjakan misalnya dengan beban penuh. Yes, teman-teman, jadi salah satu kapabilitas yang kita expect dari Destinator sebagai SUV adalah kemampuannya menanjak. Dan kita sedang berada di tanjakan dengan sudut berkisar dari 9 sampai 14 derajat. Nah, ini kita mencoba untuk memberikan handicap tambahan. Pertama, bukan rolling start, melainkan standing start. Jadi start dari diam, satu. Terus kedua, kita isi dengan 5 orang penumpang dewasa plus barang di bangku baris ketiga yang sudah dilipat gitu ya. Dan ketiga adalah ini semua AC nyala, traction control pun juga nyala, jadi nggak ada yang kita nonaktifkan agar ini bisa serealistis mungkin. Ini kan mungkin banget teman-teman, kayak misalnya pergi ke objek wisata yang mungkin di gunung gitu ya, lalu ketemu macet, jadi ya mau nggak mau start di tanjakan. Sehingga kita coba sekarang apakah Destinator bisa ngelewatin ini semua. Oke. AC nyala di D, dan ini ada hill start assist ya. Jadi kita nggak usah buru-buru untuk segera ngelepas rem lalu menginjak gas, nggak. Bisa lepas pedal rem, gas. Jadi memang ternyata semudah itu teman-teman. 1.5 turbo itu nggak bohong untuk memberikan tenaga dan torsi maksimal. Dan kenyataannya mungkin teman-teman tahu ya bahwa mesinnya Destinator itu salah satu pemilik torsi terbesar di kelasnya. Nggak masalah berarti ya, soal mau diisi penuh penumpang atau ada barang gitu di belakang, itu nggak masalah buat Destinator. Dan kita perlu tahu juga teman-teman, gimana dia ketika ngelewatin misalnya ada gundukan yang lumayan tinggi, ground clearance-nya bisa membantu seefektif apa. Ya teman-teman, hal yang juga menguntungkan dari Destinator ketika ngelewatin jalan yang kayak gini nih ya, misalnya akses ke campsite gitu, itu ada kamera yang bisa ngelihat sekitar teman-teman, round view monitor, dan itu bagus banget nih. Ini kita sekarang sedang melewati jalan yang longsor di tepi kanannya sehingga kita perlu ke kiri, dan untuk mengaktifkannya tinggal pencet yang ada di setir nih, tombolnya kelihatan di situ, kirian karena kanan itu ada yang longsor tuh setipis mungkin. Oke, ini kameranya benar-benar membantu. Oke. Dan di depan ini teman-teman ada gundukan yang lumayan curam. Tapi mestinya sih bisa ya, karena ini kan ground clearance-nya lumayan tinggi. Tapi tetap saya perlu mengantisipasinya dengan agak melebar sedikit. Oke. Ground clearance-nya lumayan banget untuk memberi rasa tenang. Iyalah. Selama mobilnya enak buat bermanuver, selama mobilnya enak dilihat, ground clearance yang tinggi itu udah sebuah keuntungan sisanya. Udah sebuah hal yang menyenangkan buat mereka yang suka outing ya, terutama ya. Saya suka teman-teman, suka camping bareng keluarga. Nah ini jalannya makin licin, jadi ini permukaannya tanah teman-teman. Dan kita diinfo kalau ini ada sisa-sisa hujan. Jadi
licin means kita bisa mengaktifkan mode berkendara yang mat. Oke. Jadi traksi rodanya diatur sedemikian rupa untuk menangani medan seperti ini. Duh. Pada batu tuh. Ini hal yang bener-bener bisa memberi ketenangan teman-teman. Buat bapak 2 orang anak seperti saya yang suka camping bareng keluarga gitu ya. Lalu kemudian nyari campsite yang agak susah aksesnya, agak licin jalannya. Apa yang diberikan Destinator tuh benar-benar ngebantu. Ini bukan off-road jelas, bukan sesuatu yang ekstrim banget gitu ya, seperti yang ditangani oleh Triton atau Pajero Sport 4x4. Tapi ini pun juga nggak gampang dilewatin sama mobil biasa ya. Dengan mode berkendara mat itu bisa memberikan bantuan buat pengemudi agar lebih mudah ngelewatin ini semua. Ini ban aspal by the way. Enak ya, ground clearance tinggi. Lalu kemudian mode berkendara mat. Rasanya kayak mudah saja. Ya kelihatan ya, jadi ya tanah-tanah, even basah gitu ya, dan menjadi semakin licin, itu nggak masalah buat Destinator. Fitur mat gitu, itu memberikan kemampuan Destinator untuk menjaga traksi roda supaya tetap optimal. Ya, sepanjang pengetesan, saya sebenarnya, wah ini ngeliat permukaannya kayaknya udah makin off-road nih, tapi ternyata dia bisa menangani itu semua. Fine lah. Teman-teman, kita bisa sampai pada akhir ulasannya bahwa Destinator itu kencang dan dia lincah, itu udah terbukti lah ya. Tapi yang juga memberikan impresi sangat positif buat saya adalah ketika dia dites menanjak dengan beban penuh dan startnya itu ditanjakan, standing start ya, ini ternyata nggak hanya bisa tapi dengan mudah dilakukannya. Apalagi teman-teman saya di dalam kru Grid Auto gitu juga bisa mengatakan bahwa wah ini ternyata nyaman juga ya set suspensinya. Jadi ya dia bisa melewati itu semua dengan effortless, lalu kemudian tetap nyaman gitu, ya makin mantep buat saya. Dan yang paling signifikan adalah pas di medan yang semakin menantang. Di jalan dengan gundukan yang lumayan tinggi, ground clearance-nya bisa menangani itu dengan baik. Dan ketika masuk ke jalan yang permukaannya tanah, hujan, lalu menjadi sangat licin, pas kita lewatin, ya nggak masalah teman-teman. Traksi roda itu bisa terjaga dengan fitur mode berkendara mat. Jadi kayak paripurna nih Destinator nih. Pas di daily driving gitu misalnya, dia bisa sangat amat fun to drive. Tapi kalau di weekend mau diajak camping, bahkan menuju ke campsite-nya itu lumayan menantang gitu ya, ya sama sekali bukan masalah buat Destinator. Asik ya? Mungkin itu teman-teman dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya. Terima kasih. Hehehe